Hubungan Presiden Joko Widodo dengan partainya PDI Perjuangan seperti sedang tidak baik-baik saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin menjelaskan dengan gamblang bahwa partainya pernah dilobi untuk menjalankan agenda Presiden 3 periode. Mengapa PDIP membuka sejumlah sosok yang berada di balik gagasan 3 periode ini? Apakah tidak berdampak negatif terhadap hubungan partai dengan Presiden? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami politisi PDIP Masinton Pasaribu, tenaga ahli utama KSP Johannes Joko, dan juga Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Ya, selamat sore. Ya, baik. Sambil menunggu sambungan video dari Mas Johannes Joko, Mas Burhan, saya akan tanya dulu kepada Anda. Bagaimana Mas Burhan melihat bahwa kemudian cerita yang lama soal 3 periode ini yang sempat disampaikan oleh Presiden menampar mukanya, tapi ternyata dibuka oleh PDIP. Apa maksud dari PDIP membuka cerita soal 3 periode itu, Mas Burhan? Saya kira kita akan makin terbiasa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Istana makin tidak sedang baik-baik saja. Jadi isu ini merupakan puncak atau mungkin bagian dari kejengkelan PDI Perjuangan karena Presiden Jokowi mengizinkan putranya sebagai cawapres Pak Prabowo. Jadi kita akan menyaksikan banyak sekali ya, amunisi yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak dalam rangka tanda kutip ya mendegradasi lawannya. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Adian yang kemudian dikonfirmasi oleh Pak Sekjen, lepas dari soal apakah betul ada Pak Lurah di belakangnya, tetapi faktanya jelas memang saat itu, ya lepas dari persoalan apakah betul ada Pak Lurah di belakangnya, kita menyaksikan ada 3 partai pendukung pemerintah yang menyetujui ide 3 periode atau perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu. Ada Ketua Umum Golkar saat itu Erlangga Hartarto, kemudian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan beberapa menteri. Kalau kita Google itu mudah sekali kita mendapatkan pernyataan informasi. Misalnya dari Pak Bahlil, kemudian pernyataan dari Pak Luhut mengenai big data 150 juta dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah munculnya orkestrasi ini tanpa sepengetahuan Pak Lurah? Mungkin secara empirik kita tidak menemukan buktinya, tetapi secara logis kan sulit ya sulit membantah menteri, kalau tidak ada Pak Lurah di balik itu, ya. Secara logis ya, secara empirik kita tidak menemukan bukti Pak Lurah menyuruh gitu ya, menteri-menterinya atau para ketua umum. Tapi secara logis kan sulit orkestrasi itu tanpa minimal sepengetahuan Pak Lurah. Tapi mengapa Presiden pada saat itu mengatakan orang yang ingin wacana 3 periode itu menjerumuskan bahkan menampar dirinya? Sementara tadi Mas Burhan katakan kalau kita lihat juga orkestrasi itu berjalan cukup rapi. Lobi awal bahkan sudah dilakukan minimal ke PDIP seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto. Gini, pernyataan menampar muka atau menjerumuskan itu pernyataan sebelum 3 ketua umum partai pendukung pemerintah mengeluarkan pernyataan. Jadi kalau kita cek kapan Presiden Jokowi mengatakan pernyataan 3 periode itu menampar muka, itu merespon pernyataan Bang Surya Paloh setelah pemilu 2019. Jadi ada evolusi sebenarnya pernyataan Presiden itu. Jadi awalnya kalau kita cek itu ide 3 periode itu justru datang dari Bang Surya Paloh. Nah kemudian muncul 3 pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan itu menampar muka. Kemudian dipendam, kemudian muncul lagi ide itu awal 2022 ketika approval Presiden naik. Saya ingat saat itu dimulai dari headline Kompas ya, yang menyatakan approval rating tertinggi dalam sejarah. Jadi baru kemudian pernyataan soal approval tinggi itu boleh kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan termasuk juga siapa menteri-menteri yang melakukan lobby itu. Saya nanti tunggu jawaban dari Mas Masinton. Tetaplah bersama kami. Situasi politik ini kok seperti ini? Apa iya
selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Iya, baik. Pemirsa kami lanjutkan, namun tenaga ahli utama KSP Johannes Joko memutuskan untuk tidak bergabung dalam dialog ini. Baik, Mas Burhan silakan, tadi mohon maaf saya potong karena kita harus mengikuti kumandang azan maghrib. Jadi approval rating itu yang kemudian mungkin dirasa menjadi amunisi untuk memunculkan wacana ini lagi. Tapi ini wacana yang serius atau test the water aja sih sebenarnya Mas Burhan? Nah, jadi pernyataan awal 2022 itu dimulai setelah line Kompas yang merilis survei Litbang Kompas bahwa approval rating Presiden Jokowi tertinggi dalam sejarah. Nah, setelah itu ada parade dukungan 3 periode atau penundaan pemilu datang dari para menteri maupun ketua umum pendukung partai pemerintah. Dan narasi yang kemudian disampaikan itu berkaitan dengan perlunya perpanjangan masa jabatan presiden karena ada krisis, ada COVID. Nah, pernyataan presiden merespon kontroversi itu berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah menampar muka. Pernyataan presiden untuk merespon yang berkembang di sepanjang 2022 adalah di semacam testing the water. Jadi beliau tidak menyalahkan para menterinya, beliau juga menganggap itu usulan yang biasa saja dalam era demokrasi dan mempersilahkan kepada publik untuk pro maupun kontra. Jadi narasinya udah mulai bergeser antara tahun 2019 dengan 2022. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Masinton. Bang Masinton, banyak yang menanyakan sebenarnya apa sih alasan PDIP membuka cerita lama soal 3 periode ini, termasuk juga mengatakan ada menteri yang mencoba bertemulah gitu, melobi soal 3 periode ini. Ada yang melihat bahwa ini mencari alasan mengapa ada hubungan yang kurang harmonis antara Presiden dengan Ibu Mega. Bisa diceritakan Bang Masinton? Jadi kita tidak mencari-cari alasan pembenaran apa segala macam atau untuk memojokkan seseorang, tidak, sama sekali tidak. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi, itulah kronologi sesungguhnya. Maka saya menyampaikan berkali-kali bahwa putusan MK ini bukan hal yang berdiri sendiri. Saya bulan Juni 2022 secara gamblang saya sampaikan ada 3 skenario itu. Skenario pertama 3 periode, kemudian setengah periode yaitu penundaan pemilu, kemudian menciptakan calon boneka untuk pemilu jika ada pemilu 2024. Itu artinya sejak tahun lalu saya sudah membaca itu, dan kita semua dengan era digital saat ini, dengan secara gamblang kok kita bisa searching semua itu bagaimana percakapan tahun 2021, siapa-siapa aja kelompoknya, bagaimana 2022, siapa-siapa aja aktornya, bahkan institusinya, begitu. Jadi sangat gamblang. Tadi Mas Burhan sudah sampaikan itu, bagaimana kronologis itu. Maka saya katakan, putusan MK itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Kita tidak bisa membaca itu sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi ini bagian dari desain politik pelanggengan kekuasaan itu. Itu yang selalu konsisten saya sampaikan di situ. Karena apa? Saya sudah membaca bagaimana aroma ini sudah terendus sudah digaungkan itu dari tahun 2021, kemudian 2022. Dan kemudian 2023 dan dikonfirmasi dengan putusan MK itu. Artinya dengan situasi hari ini satu rangkaian yang tidak bisa
terputus begitu. Bang Masinton, bisa dikatakan saat ini koalisi lawan Anda, partai koalisi pendukung Koalisi Indonesia Maju mengatakan mana buktinya, mengcounter atau menanyakan dari statement Sekjen PDIP, apa buktinya bahwa ada pertemuan itu? Sementara sebutkan saja siapa menteri yang dikatakan menjadi utusan istana yang mencoba melobi PDIP. Apa tanggapan Anda? Kenapa tidak dibongkar saja, dibuka saja? Itu sama. Tawa kami sama Mas Burhan itu ini kita berjauhan nih. Tapi substansinya sama. Dibaca saja. Tadi Mas Burhan udah sampaikan. Dibuka Mbah Google. Gitu ya. Jangan lagi ditanya mana. Kemudian aktornya siapa. Personnya siapa. Institusi kelembagaannya siapa. Baik partai politik. Organ relawannya mana. Sangat gamblang. Jadi ya. Hari ini menurut saya apa yang kita sampaikan, kalau saya secara gamblang saya sampaikan sejak awal putusan MK itu saya membacanya bukan putusan yang berdiri sendiri. Ini bagian dari rangkaian desain dan terkonfirmasi dengan putusan yang dengan situasi hari ini bermasalah. Iya. Baik, Mas Burhan, dengan munculnya isu yang disampaikan oleh Mas Hasto tadi soal 3 periode ini, kita melihat seakan-akan tanda kutip ada perang dingin antara Presiden dan juga PDIP. Apakah isu ini akan lebih menguntungkan PDIP? Kita melihat juga bahwa ini sudah masuklah, mesin sudah panas jelang masa pemilu. Ya, begini ya, sebenarnya hubungan antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi itu hubungan yang sangat kuat dan bersifat simbiosis mutualistik ya. Jadi dua-duanya diuntungkan, baik di tingkat elit maupun di tingkat massa. Di tingkat elit, Presiden Jokowi sangat dimudahkan dalam pengelolaan stabilitas politik karena kekuatan PD Perjuangan di parlemen adalah yang terbesar. PD Perjuangan itu kapal induk terbesar yang menjamin atau menggaransi semua kebijakan pemerintah itu berjalan dengan mulus di parlemen. Apalagi ketua DPR-nya adalah Mbak Puan. Nah, tetap saat yang sama di tingkat massa, PDI Perjuangan juga diuntungkan oleh approval rating Presiden Jokowi yang tinggi. Karena dari data kami, clear itu ya, kalau approval rating Presiden Jokowi tinggi, itu yang paling mengambil keuntungan secara elektoral adalah PD Perjuangan. Meskipun kalau turun memang PD Perjuangan juga yang terdampak. Nah, bahkan rilis survei kami beberapa hari lalu, alasan memilih PD Perjuangan terbesar kedua adalah karena suka Presiden Jokowi. Itu pertanyaan top of mind. Nah, artinya kedua belah pihak itu saling diuntungkan. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungan kedua belah pihak itu memanas seperti yang sekarang? Menurut saya dua-duanya juga dirugikan. Jadi pertama, Presiden Jokowi tentu berharap bisa soft landing Oktober 2024. Nah, dalam kondisi sekarang di mana kekuatan terbesar di parlemen yaitu PD Perjuangan itu justru sangat kritis terhadap pemerintahan Pak Jokowi, termasuk membuka aib lama seperti tiga periode maupun penundaan pemilu, itu sedikit banyak akan menimbulkan semacam instabilitas politik. Apalagi kalau misalnya PD Perjuangan mengambil inisiasi yang lebih kritis atau lebih jauh di parlemen. Nah, saat yang sama pula di tingkat massa, PD Perjuangan juga harus memikirkan dampak kalau misalnya pendukung Jokowi, terutama yang daihatnya, itu mengambil jarak dengan PD Perjuangan. Karena kalau misalnya 24%, ini temuan kita ya, 25% hari ini menyatakan punya intensi memilih PD Perjuangan. 23,9% diantaranya memilih karena faktor Pak Jokowi. Nah, itu kan artinya kurang lebih sekitar 6% tuh. Nah, kalau misalnya mereka menganggap PD Perjuangan terlalu keras kepada Pak Jokowi yang selama ini mereka idolakan, itu impact-nya juga cukup lumayan, apalagi jelang pemilu 2024. Ini yang menurut saya ya, Afi, menjelaskan mengapa PD Perjuangan terlihat gamang dalam mengambil keputusan buat Gibran atau buat Bobi. Karena menurut saya ya, Gibran atau Bobi memang sudah too much karena maju melalui partai lain. Kalau misalnya PD Perjuangan konsisten seperti yang dilakukan kepada kader lain yang balelo, seharusnya Gibran dipecat. Tetapi kan ini seperti ada kegamangan ya.
Mbak Puan menganggap bahwa Mas Gibran masih kader PD Perjuangan. Kemudian Pak Sekjen meminta kesadaran dari Gibran untuk misalnya menyerahkan KTA-nya. Jangan lupa misalnya kasus Rusdi Ningsih itu kan secara substansi mirip kayak Bobi ya. Rusdi Ningsih 2014 itu kader PD Perjuangan, mantan bupati terbaik Kebumen, mendukung Pak Prabowo Hatta 2014, dipecat ya. Nah Bobi masih kader PD Perjuangan, menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Jadi sepertinya memang ada kegamangan dari PD Perjuangan karena memang efek elektoral yang menurut saya penting juga sih berusaha dijaga oleh PDIP. Saya sendiri tidak ada posisi mana yang lebih baik, tapi buat saya memang terlihat ada kegalauan, terutama dalam Bang Masinton, apakah benar gitu? Apakah ada kegalauan karena memang juga beberapa mata melihat PDIP yang biasanya cukup reaktif hari ini kayaknya lebih melunak gitu. Sementara Mbak Puan mengatakan Gibran sudah pamit dan bahkan hari ini sudah menjadi bacawa pres dari Prabowo. Apakah ini sudah cukup menegaskan bahwa Gibran sebenarnya bukan PDIP? Bagaimana dengan sikap agar PDIP tidak diskriminatif terhadap semua kader? Jadi kami tidak ada diskriminatif, kami tegas pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai konstitusi kepartaian kami. Siapapun kader yang tidak sejalan dengan garis keputusan partai, maka otomatis remove itu keluar gitu ya. Nah tentu kami kan nggak mau isu ini untuk jadi bahan gorengan. Kalau sikap kami sudah jelas tegas ya dari berbagai pimpinan partai. Kami nggak mau nih menjadi isu gorengan tadi nih, panas di luar, seakan-akan diaduk-aduk apa segala macam. Yang namanya prinsip dalam keorganisasian kami itu diatur minimum sanksi, maksimum sanksi. Kemudian penerapan sanksi ada yang dilakukan secara tertutup dan ada yang terpublish secara terbuka. Saya beberapa kali mendapatkan surat peringatan dari partai itu sifatnya tertutup tuh, gitu ya. Baik. Jadi tidak selalu, tidak melulu ya putusan itu harus dipublish ramai-ramai begitu ya. Nah apalagi ini dalam tahun politik ini segala sesuatunya bisa digoreng. Jadi yakin percaya bahwa kami selalu konsisten dan tegak lurus dalam penerapan. Berarti aturan, Bobi yang minimal hari ini masih menjadi kader PDIP, tapi mengatakan ke media bahwa dia akan mendukung Prabowo Gibran akan mendapatkan sanksi. Bang Masinton. Ya pastinya karena garis keputusan partai kami yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati itu memutuskan PDI Perjuangan bersama partai-partai lainnya itu mengusung Pak Ganjar Pranowo beserta Pak Mahfud. Nah, itulah tunggal yang kami menangkan. Ya, tidak ada calon lain. Jadi tidak ada istilah di kami itu dikenal berkaki-kaki atau dikenal dui KTA. Semuanya tunggal. Artinya kalau KTA satu ya satu. Tegak lurusnya kemana? Satu. Tegak lurus kepada garis keputusan partai. Bang Masinton, apa antisipasi jika ternyata gitu ada isu reshuffle bahkan pergantian kepala BIN yang dianggap dekat dengan PDIP dan Ibu Mega, termasuk tadi Mas Burhan mengatakan yang memilih PDIP top of mind-nya adalah Jokowi. Apa strategi dari partai mengantisipasi semua itu, baik pemilih yang mungkin akan bergeser termasuk juga reshuffle atau bahkan pergantian kepala BIN, Budi Gunawan? Sejak pemerintahan terbentuk dari 2014-2019 lalu, Pak Jokowi membentuk kabinet, membentuk pemerintahannya, menteri-menterinya, mengangkat dan memberhentikan, itu kami selalu menghormati hak prerogatif presiden. Itu yang selalu disampaikan oleh Ibu Megawati. Kita harus konsisten dengan garis konstitusi, karena konstitusi kita memandatkan presiden memiliki prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan menteri. Nah tentu jika kemudian presiden punya pertimbangan untuk mengganti menteri-menteri yang kebetulan berlatar belakang PDI Perjuangan, partai politiknya dan lain-lain gitu, itu kami serahkan sepenuhnya pada kewenangan prerogatif Pak Presiden dan kami nggak mau mencampurin itu sejak awal.
sejak di awal pemerintahan terbentuk seperti itu. Jadi Baik. kami menghormati prerogatif yang dimiliki oleh Presiden. Baik. Mas Burhan, apakah nanti akan seperti itu suasananya? PDIP menghormati keputusan atau hak prerogatif dari Presiden jika ternyata isu soal pergantian minimal kepala BIN terjadi. Ada juga bahkan isu yang beredar bahwa PDIP akan menarik semua menterinya. Apakah itu kejutan-kejutan yang mungkin akan terjadi untuk antisipasi dari publik setelah wacana 3 periode ini muncul juga ke publik, Mas Burhan? Iya, begini, saya tidak bisa mengomentari rumor, tetapi saya terus terang cemas kalau eskalasi hubungan antara kedua belah pihak ini makin memanas. Karena menurut saya hubungan kedua belah pihak ini terlalu dalam, sehingga kalau misalnya pecah itu terlalu besar ya dampak dan implikasinya. Jadi saya terus terang berharap hubungan antara Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan itu kembali mesra. Saya berharap celah mesranya akan di mana, Mas Burhan, dengan situasi hari ini? Mohon maaf, Mas Burhan. Celah mesranya di mana? Temu secara win-win, bukan zero sum game. Ya. Kalau misalnya dicari solusi yang bersifat zero sum game, saya percaya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu justru akan memperburuk masalah. Jadi cari titik temu yang bersifat win-win, yang bisa mencari semacam kesepakatan sehingga tidak memperburuk suasana. Karena satunya ini tahun pemilu. Dua, di tengah geopolitik dunia yang makin memburuk, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kalau dua kekuatan raksasa ini terbelah, itu yang rugi bangsa ini. Jadi cari titik temu yang bersifat bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Sebab kalau dua belah pihak ini makin memanas dan memakai kekuatan dan instrumen kekuasaan yang mereka punya, itu saya khawatir bukan hanya PD Perjuangan dan Presiden Jokowi yang dirugikan, tapi juga bangsa ini. Baik, terima kasih Mas Burhan. Terima kasih juga Bang Masinton, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini. Terima kasih untuk saat ini, kita sudahi dulu dialog kita. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.